8 langkah di sini konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian lanjut di disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Yang pertama tadi kita bahas dulu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di mana di sini akan sebentar berpusat ke peserta didik, di mana kita akan membentuk peserta didik menuju profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana tadi sudah kita menyanyi tentang dimensi profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Kemudian kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itulah nanti karakteristik yang akan kita bentuk kepada peserta didik kita. Ya, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Biasanya kita itu sebagai guru ada pikiran tak untuk mengontrol murid. Nah, kita beranggapan bahwa kita bisa memaksakan sesuatu kehendak kita kepada siswa. Ternyata itu tidak boleh. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah yang kita dulu sebagai guru selalu menganggap bahwa apa yang kita lakukan sudah benar menurut kita, tetapi sebenarnya itu tidak boleh dilakukan oleh suatu pendidik, karena sekarang kita harus mendahulukan dulu kebutuhan murid. Semua pembelajaran harus berpihak kepada murid. Ya, ini untuk mengubah paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya kita akan bandingkan realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan untuk teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencontoh mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol berpendapat bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau kita lihat ini contohnya, sudah bertolak belakang ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau menurut stimulus respon, tapi kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Selanjutnya kita lihat lagi contohnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Tetapi menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, seperti itu perbedaan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Berarti kalau mendisiplinkan anak itu, kita akan melakukan pembelajaran kepada siswa kita. Nah, disiplin di sini memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dari kesimpulan itu, dari bacaan tadi ini, kita simpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, dan ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini kita mendisiplinkan anak-anak itu hanya untuk bertujuan menumbuhkan kesadaran siswa bahwa kalau dia melakukan pelanggaran ini, dia sadari dari dalam hatinya bahwa ini hal yang dia lakukan itu salah. Bukan untuk kalau dia berbuat kesalahan baru kita kasih ini hukuman, itu salah. Atau dia berbuat kebajikan atau sifat-sifat positif lalu kita kasih imbalan atau reward, itu juga salah. Karena itu hanya memunculkan sifat angkuhnya siswa, bukan dari kesadarannya sendiri bahwa dia melakukan bahwa memang ini harus saya lakukan untuk menciptakan pribadi yang lebih baik, untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas. Jangan kita kasih imbalan atau reward. Lanjut, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini yang saya tadi bilang, Pak, ini kesadaran dari dalam dirinya sendiri bahwa dia berbuat seperti itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain maupun untuk mendapatkan penghargaan atau reward. Tapi sejatinya itu kesadaran dari dalam dirinya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itulah tujuan kita untuk mendisiplinkan anak, bukan untuk memberikan penghargaan atau reward, maupun itu juga ancaman atau hukuman. Kemudian kita ini membahas kembali tentang nilai-nilai kebajikan. Yang dimaksud di sini kebajikan murid untuk mencapai solusi sendiri. Dia harus mencari solusi sendiri dari kesalahan yang dia lakukan. Jangan langsung kita hukum, tapi kita dulu memberikan suatu bentuk pemahaman atau segitiga restitusi. Ya, ini 5 posisi. Ada yang masih diberi saya terangkan di sini, Pak? Saya dulu lanjut. Iya. Silakan, Pak. Jadi ini Bu, ini mengenai hukuman. Begini, kalau itu hukuman bahasa secara tiba-tiba tidak terencana. Biasanya kita ini baik-baik ke sekolah, tiba-tiba anak-anak ada kesalahannya. Iya. Kalau menurut di atas kita tidak boleh memberikan hukuman. Tapi begini Bu, biasanya biasanya Bu di sekolah kalau anak-anak itu tidak diberikan hukuman Ibu, biasanya selalu dia ulang-ulang itu kelakuannya yang bisa mengganggu temannya, paling tidak
mengganggu temannya bisa memunculkan sehingga dia bisa berkelahi antara satu dan yang lain. Kalau kita biarkan tidak memberikan hukuman, Ibu, besok begitu lagi walaupun kita sudah menegur, kalau tidak diberikan hukuman selalu muncul, selalu mengganggu dan selalu mengacau proses belajar mengajar antara satu kelas dengan kelas yang lain. Kalau saya tidak berikan hukuman, contohnya hukuman kalau saya tidak kasih, selalu terulang kenakalannya itu. Apa yang saya harus lakukan, Ibu, untuk mencegah seperti ini kalau anak-anak yang selalu sifatnya begitu? Ya Pak, ya bagus sekali pertanyaannya dari Pak ini. Saya akan mencoba menjawab. Ya mungkin dengan memberikan langsung hukuman itu tidak efektif, tetapi kita bisa bagaimana kita pendekatan ke siswa tersebut, ataukah kita cari informasi dulu apakah sebenarnya latar belakang dari keluarga si anak tersebut sehingga selalu membuat kekacauan atau mengganggu temannya yang sedang melaksanakan pembelajaran, baik itu yang sekelasnya maupun yang beda kelas. Kemudian kita pendekatan secara intensif dulu ya Pak. Kita tanyakan apa kira-kira alasan sehingga melakukan hal tersebut, mengapa selalu diganggu temannya. Kemudian mungkin dari ini baru kita melakukan tindakan yang berdasarkan segitiga restitusi. Sebentar kita akan bahas bagaimana itu kita melaksanakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan: menstabilkan tindakan, memvalidasi, dan sebagainya. Yang pertama kita itu harus menanyakan apa kira-kira motif anak tersebut sehingga melakukan melakukan pelanggaran yang seperti Bapak katakan. Apakah dia itu akan memenuhi suatu kebutuhan yang kita singgung tadi, yang 5 kebutuhan dasar itu? Apakah yang salah satunya yang mau dipenuhi di sini? Apakah rasa kasih sayang yang akan diterima? Apakah dia mau menguasa di sekolah itu, di kelas itu, dianggap dia penguasa? Atau kalau dia mau bebas? Atau apakah memang kelakuannya itu untuk memenuhi kebutuhan, kesenangannya, sehingga selalu mengganggu temannya baru merasa senang, merasa puas? Mungkin seperti itu Pak. Dan selanjutnya sebentar kita akan melihat bagaimana suatu tindakan itu dapat diselesaikan oleh seorang guru. Ya, mungkin masih ada Pak? Ada lagi satu ini. Iya Pak, silakan. Bagaimana kira-kira pendapat Ibu kalau ada seseorang, anggaplah seseorang yang memberikan hukuman kepada siswanya, apakah masih perlu dilaksanakan ataukah dihentikan? Contohnya disuruh push up kalau ada kesalahannya. Artinya bagaimana pendapat Ibu ini kalau ada yang terjadi contohnya di sekolah memberikan hukuman kepada siswanya, disuruh push up, disuruh berdiri di depan kelas, paling tidak disuruh berlari di lapangan halaman sekolah 3 kali, ataukah disuruh membersihkan WC. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu ini kalau ada seseorang yang memberikan hukuman seperti itu? Oh iya, iya Pak, makasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab sesuai yang pemahaman saya ya Pak. Kalau memberikan hukuman itu dengan cara yang telah disebutkan tadi, misalkan push up, keliling lapangan sampai 3 kali, atau berdiri di depan kelas sampai pulang, ataupun membersihkan WC atau pekarangan sekolah sampai bersih, itu kalau menurut saya Pak, itu adalah bentuk hukuman yang tidak efektif. Karena itu hukuman bersifat eksternal, ada tekanan dari luar, bukan dari kesadaran dirinya atau intrinsik.
dari kesadaran siswa tersebut bahwa saya melakukan ini karena saya seperti ini, yang saya langgar adalah ini, dan konsekuensinya kembali ke dirinya sendiri. Kalau menurut saya kita harus melakukan segitiga restitusi ini untuk membangkitkan atau menimbulkan kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Kalau kita langsung memberikan hukuman itu tidak efektif karena tidak akan menimbulkan rasa jera atau pelajaran yang bisa diambil dari cara menghukum, Pak. Karena dia hanya bilang, oh, saya kalau mau ini cuma dihukum seperti ini, besok dia melanggar lagi. Karena pasti bilang, oh ini hukumannya, pusat 5 kali sudah Mi. Tapi kita harus berusaha, kita sebagai guru itu berusaha bagaimana caranya supaya kita memberi atau menimbulkan kesadaran dari dalam diri siswa tersebut bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Ada mungkin kesalahan yang ini kita langsung hukum, itu juga tidak boleh karena akan tidak membuat rasa jerah ke dirinya, tapi bahkan akan kebal dengan apa hukuman yang kita berikan. Seperti itu, Pak. Masih ada yang mau ditanyakan di sini, Pak? Masih ada satu, Bu. Iya, Saya Pak. tidak mengerti maksudnya itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Iya. Apa maksudnya? Proses kolaboratif berarti kerjasama, Pak, antara kita guru dengan siswa, mengajarkan untuk mencari solusi sendiri. Misalkan ini kebiasaannya tadi ada kasus, Pak, yang selalu ada siswa yang selalu mengganggu temannya saat belajar. Kita di sini mungkin bisa bertanya ke siswa ini apa alasannya sehingga dia melakukan itu, selalu mengganggu temannya. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar itu kita mungkin bisa mengetahui bahwa oh dia melakukan itu mengganggu temannya cuma ingin diakui bahwa dia ada di situ, dia merasa penguasa, dia merasa hebat di kelas itu. Seperti itu, Pak. Mungkin dia butuh kasih sayang, bagaimana kita memperlakukannya atau menganggapnya ada. Biasa ada anak-anak itu yang kurang dalam lingkungan keluarganya, kurang kasih sayangnya, sehingga dia lampiaskan itu di sekolah. Dia mau diperhatikan sama gurunya, makanya dia melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang membuat kita perhatian sama dia. Mungkin seperti itu, Pak. Itu juga kita mengajarkan untuk mencari solusi sendiri. Kita ajarkan bagaimana solusi terbaik supaya tidak melakukan hal itu. Karena kalau mengganggu atau mengganggu temannya yang sedang belajar, itu kan fatal akibatnya, karena yang lain juga tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Kita kasih arahan bahwa hal itu tidak baik dilakukan. Karena pemenuhan kebutuhan dasarnya itu yang kayak ingin dikasih sayang atau mendapatkan perhatian dari guru. Contohnya kita itu selalu melibatkan ini anak. Oh, saya kasih tugas seperti ini, kita kontrol teman siapa yang ribut, catat ya, baru tanya sama ibu. Itu mungkin bentuk-bentuk supaya kita merasa bahwa anak tersebut kita perhatikan, atau kita memang berikan dia selalu interaksi secara baik dengan dia, supaya ada rasa bahwa oh memang saya dibutuhkan di sini. Oh, saya memang dikasihani atau dihargai oleh guru saya. Saya merasa bahwa dia memang mempunyai tugas dan tanggung jawab di kelas itu. Seperti perlindungan dan perhatian layaknya kita sebagai orang tua yang baik bagi mereka. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, kasih Pak, kasih kembali. Saya lagi. Iya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Ada 2 yang ingin saya pertanyakan di sini. Ini realita yang sering saya hadapi. Iya. Yang pertama di bagian bertahan hidup.
kita kan sebagai manusia tentunya ada kebutuhan pokok kita. Nah, terkadang saya pernah mengalami, Bu, saya sebagai guru, saya kan tugas pokoknya kan harus datang di sini di sekolah mengajar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tapi tiba-tiba pada suatu waktu ada pekerjaan yang menurut saya bahwa pekerjaan itu akan lebih mendatangkan hasil banyak, misalnya banyak hasilnya jika saya selesaikan itu hari. Nah, pertanyaannya, saya punya kebutuhan pokok di sini. Bagaimana misalnya kalau saya mengabaikan kebutuhan pokok, mengabaikan tanggung jawab saya di sini dengan tetap melaksanakan pekerjaan yang saya maksud tadi? Apakah ini termasuk melanggar atau bagaimana sebagai seorang guru? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di masalah penguasaan, keinginan untuk dianggap. Jujur secara pribadi akhir-akhir ini terkadang saya merasa tak dianggap. Maksudnya itu merasa tak dianggap ada dalam hal-hal tertentu. Contohnya misalnya terkadang kan ada sesuatu itu kebijakan yang harus diputuskan. Nah, di mana kebijakan itu atau kebijakan itu diputuskan tanpa melibatkan kita, itu kan kita merasa tak dianggap. Diputuskan secara apa namanya pribadi tanpa melibatkan kita ini semua. Itu kan ada perasaan-perasaan bahwa kita ini tidak dianggap, bahwa kita ini ada sebenarnya. Jadi di saat seperti itu apa yang harus saya lakukan jika terjadi hal-hal yang seperti itu? Terima kasih. Iya Pak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan yang pertama. Antara kewajiban dan tugas pokok ya, kewajiban sebagai guru dan mendapatkan ada pekerjaan selingan, tapi dia lebih menjanjikan sebenarnya. Menjanjikan hasil dari dibandingkan dari tugas pokok. Ya. Kalau menurut saya kita mungkin karena kita sebagai guru kewajiban pokok kita itu mengajar. Ada waktunya antara jam 7.30 sampai 12. Nah, mungkin kita bisa atur waktu ya. Kalau ini menurut saya, atur waktu, laksanakan dulu tugas, kemudian kan ada sisanya dari jam 1 atau jam 12 sampai jam 6 lah, 6 sore. Masih ada waktu untuk melaksanakan kegiatan yang menjanjikan ini untuk kita. Juga manajemen waktu yang harus kita betul-betul atur, di mana melaksanakan tugas itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru. Kita laksanakan dulu, baru mungkin kalau ada waktu-waktu luang, misalkan kalau tidak ada jam tak di sekolah, mungkin baiknya kita minta izin atau kepada kepala sekolah atau rekan sejawat kita, rekan mengajar, mungkin bisa untuk pulang cepat dari biasanya karena ada hal-hal yang harus dikerjakan. Nah, seperti itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, merasa mau dianggap, merasa ingin dihargai. Ya Pak, ya betul sekali. Sebenarnya dalam pengambilan keputusan di suatu sekolah itu seharusnya harus dilandasi musyawarah mufakat. Iya. Segala sesuatu yang ada di lingkungan harus dimusyawarahkan dengan baik. Duduk bersama dan mengambil keputusan bersama. Jadi kita juga melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab karena kita merasa oh iya betul kita ini tugas di sini mengajar. Sudah dikelompok-kelompokkan ini guru, inilah tugasnya. Nah, kemudian ada hal-hal di sekolah harus juga kita musyawarahkan. Atau mungkin ada yang bisa berpendapat lain? Menambahkan dari pendapat saya, Pak? Bisa jadi ditambahkan. Iya Pak, silakan. Saya duduk dulu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menambahkan bagaimana jawaban materi yang cukup bagus. Tapi saya akan tambahkan mengenai
pertanyaan tadi bahwa bagaimana kalau ada pekerjaan saya, tugas pokok saya, sehingga ada pekerjaan yang sangat menjanjikan sekali, boleh katakan berlipat ganda apa yang kita dapatkan di tugas pokok. Nah sekarang sebagai seorang guru kembali ke kewajiban. Paling tidak tupoksita, utamakan kewajiban. Walaupun bagaimana menjanjikan di luar, karena itu belum tentu bahwa itu yang kita dapatkan sehingga ada berkahnya sama kita. Karena itu kita dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu ada di profil Pancasila juga, ada di aturan-aturan, kita harus utamakan itu. Karena kapan kita lalai dari kewajiban kita sebagai tupoksita mendahulukan pribadi, insya Allah mungkin hasilnya walaupun banyak yang kita dapat mungkin sebentar, hasilnya itu walaupun hasilnya banyak mungkin berkahnya kurang memadai menurut pendapat saya. Berkahnya kita kembali ke berkah dan kewajiban kita. Nah sekarang yang berikutnya ingin dianggap dalam mengambil keputusan. Begini, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, memang semua manusia semua mau dihargai. Karena yang pertama di sini, kalau mau dihargai, hargai diri sendiri dan hargai orang lain kalau mau dihargai. Itu paling utama, hargai dulu orang lain kalau mau kita dihargai. Dan memang pada dasarnya kita mau dianggap. Jadi kalau ada suatu musyawarah, hargailah pendapatnya anggota musyawarah itu, baru ambil kesimpulan. Karena memang ada di dalam aturan bahwa menghargai pendapatnya orang lain, supaya anggota musyawarah itu menganggap dirinya bahwa saya juga dihargai di dalam anggota musyawarah dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi saya juga menghimbau mengambil keputusan utamakan musyawarah, karena musyawarah insya Allah kekurangannya nihil. Saya itu sebagai tambahan. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Jadi intinya di sini kita harus mendahulukan kewajiban kita dari kepentingan pribadi kita. Kemudian di dalam pengambilan keputusan itu harus ada musyawarah mufakat. Nah, kita lanjut ya Pak untuk materi selanjutnya. Ya, dalam mendisiplinkan siswa atau budaya positif, terkadang kita mengambil keputusan, kita memberikan hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Sebelum ini adalah langkah-langkah di mana kita akan mengambil keputusan terbaik. Yang pertama itu hukuman. Sebenarnya kalau kita memberi hukuman kepada peserta didik itu tidak tidak efektif. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Ada peserta didik yang melanggar, tiba-tiba kita langsung hukum. Itu sebenarnya tidak boleh. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian sifatnya bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau untuk konsekuensi, itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Seolah-olah guru itu adalah momok yang mengangkutkan bagi peserta didik. Itu sebenarnya kita tidak boleh berperilaku seperti itu. Tapi kalau kita memutuskan suatu tindakan melalui restitusi, itu terencana. Proses menciptakan kondisi bagi mempunyai tugas dan tanggung jawab di kelas itu. Seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan yang lain Pak?
Dan bisa menambahkan dari pertanyaan apa, betul? Ya, mungkin ada pertanyaan Pak. Silakan. Sisa 17 menit. Lanjut. masih panjang ini. Kasih hari seminggu tadi. Lanjut. Oh, tidak alami Pak. Saya lanjut ya. Iya. Ini 5 posisi kontrol guru. Ya, ini ada posisi kita sebagai guru, ada penghukum. Ini nih yang sedikit-sedikit siswa melakukan ini, dia hukum. Nah, hukum nih, nah suruh nih push up, nah suruh nih lari lapangan 5 kali. Nah, ada pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya kalau membuat merasa bersalah, ada itu temannya lele-lele, udah deh, dipukul sebentar sama ibu guru, ya kan? Ya itu namanya pembuat merasa bersalah, seolah-olah oh ya saya salah. Kemudian sebagai teman, kita sebagai guru harus menanyakan dulu apa motifnya ini anak-anak melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian sebagai pemantau, biasanya kan kita kasih hukuman, misalkan lari keliling lapangan, kita pantau, jangan disuruh keluar kira lari di lapangan kelilingi lapangan 5 kali. Nah, tapi kita tetap di kelas, kita harus pantau itu apa yang dilakukan anak-anak di luar ini. Nah, kita sebagai guru adalah pemantau. Kemudian sebagai manajer, ini adalah posisi yang harus dilakukan sebagai guru. Bukan ini ya, tapi kita harus berusaha sebagai manajer. Di mana kita di sini manajer sebagai teman bagi siswa, sebagai pemantau, ada semua di dalamnya. Sebagai pemberi motivasi kepada siswa. Nah, itu nih tadi melakukan suatu pendekatan. Apa kira-kira alasan tak melakukan hal ini? Apa konsekuensinya dari melakukan ini, dan tindakan apa dari keyakinan kelas yang kita langgar. Dari situlah sehingga siswa akan sadar sendiri bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Ada pertanyaan Pak? Ya, silakan. Ini kaitannya dengan pemahaman saya tentang merdeka belajar. Ya. Ini kan ada posisi kontrol guru. Semisalnya saya ini guru agama, saya ada kan istilah merdeka belajar. Merdeka belajar. Bagaimana semisalnya saya ini hanya memberikan tugas di kelas kepada peserta didik tanpa mengontrol. Ya. Dengan prinsip bahwa saya memahami ini kan merdeka mengajar, merdeka belajar. Apakah ini benar atau bagaimana? Karena terkadang kita kan mengetahui merdeka mengajar. Dikasih tugas Apakah dikasih saja mereka tugas tanpa dikontrol? Apakah ini benar atau bagaimana? Iya betul. Kita memang sebagai guru ya biasa melakukan hal tersebut. Karena kita tidak menyadari bahwa hal tersebut tidak baik ya. Kita memberikan pelajaran kemudian kita tinggalkan. Sebenarnya itu tidak boleh ya Pak dilakukan. Meskipun kurikulum sekarang kita namanya kurikulum merdeka, bukan berarti kita merdeka mengajar, bukan begitu maksudnya Pak. Tapi merdeka di sini artinya guru itu diberikan kebebasan bagaimana berinovasi sendiri dalam pembelajaran. Nah, kemudian siswa juga diberikan kebebasan bagaimana caranya dia atau bentuk-bentuk bagaimana yang dia sukai dalam mengikuti pembelajaran. Kita diberi kebebasan bukan berarti kita bebas, sudah dikasih pelajaran tidak tinggalkan, kita pergi gosip di kantor, bukan begitu ya Pak. Iya, tapi seharusnya kita situ memantau juga, harus ada di dalam kelas dengan cara memberikan pembelajaran itu berdiferensiasi.
Makanya sebelum ada masuk di kelas itu ada penilaian diagnostik, ya Pak. Diagnostik, ya. Non kognitif, ya. Bukan di luar pengetahuan. Ada biasanya di situ ngejawab, baru kita ada bisa menentukan bahwa ini anak-anak gaya belajarnya visual, gaya belajarnya audio, dan gaya belajar kinestetik yang dia selalu penilaian diagnostik tidak mempengaruhi nilai siswa. Iya, tidak. Cuma di sini Pak, kalau kita melakukan penilaian itu, kita bisa memantau bahwa anak tersebut gaya belajarnya visual atau audio dan kinestetik. Jadi kita bisa ini meramu Pak, pembelajaran di ini satu materi itu kita ramu. Kalau audio kita kasih kayak membaca buku. Audio ya, dia membaca video salah nih, saya salah Pak. Kalau audio itu pendengarannya, jadi kita kasih biasakan media pembelajaran berbentuk video. Kalau visual penglihatan, bisa kita cari referensi pembelajaran dalam bentuk bacaan. Kalau yang kinestetik, biasakan melakukan sesuatu yang ya mempraktekkan, demonstrasi, betul Pak, ya seperti itu. Jadi mereka belajar intinya Pak, bukan merdeka dari mengajar, tapi kita diberikan kebebasan berinovasi sesuai apa yang kita inginkan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tidak ada lagi pertanyaan Pak? Saya lanjut ya. Ya. Ini ada contoh Pak, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini ada contoh, cuma contoh. Adapun yang bisa kita lakukan di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Ini kita sebagai posisi kontrol teman. Itu adalah contoh sebagai posisi teman. Kemudian sebagai pemantau yang bisa kita tanyakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Gini nada-nada ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah sebagai posisi pemantau. Lanjut. Ini, kalau sebagai manajer, lembut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah posisi sebagai manajer. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira. Ini kita mau tahu ini Rita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini Pak? Dari yang ada tadi, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum. Saya kembali ke soal tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Antara penghukum dan pembuat kesalahan. Iya. Membuat merasa bersalah. Ya, sini kita posisinya diskusi Pak Dit, tidak ada yang benar dan salahnya. Kita cuma mau tahu posisi kontrol apa kira-kira kalau kita ada di kasus ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kalau menurut saya Pak, ini posisi seolah-olah dia langsung mau menghukum. Iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya itu. Ada menyalahkan. Iya. Ya. Ini kita lanjut Pak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya masuk tadi di pemantau. Dia memantau kan? Dia menanyakan rencananya apa untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, kita sepakat ya Pak. Posisi kontrol memantau. Ya, kalau ini posisi kontrol apa ini? Kamu tidak pernah belajar
melakukannya. Manajer. Aku tidak pernah benar melakukannya. di membuat merasa bersalah Ustaz. Manajer sama Kita kembali ke ini. manajer. Nih. Manajer. Membuat merasa bersalah Iya. Ustaz. Saya ya membuat merasa merasa bersalah karena dia kamu tidak pernah Menunjuk ini. iya dia Kamu tidak pernah benar. benar tidak pernah benar Kamu, melakukannya iya, kayak berarti iya menyalahkan. kayak menyalahkan Iya. iya. Kemudian lanjut, ayolah lakukan Nah, ini demi teman. ini demi Teman bapak bapak, ibu. sebagai teman ya, Ya, sudah. sebagai kontrol posisi kontrol sebagai Teman. Nah, kita ayo lakukan demi bapak ibu, kita seolah-olah sebagai temannya ini peserta didik. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu kan itu. Seperti di Pak Ece itu anak-anak Pak, kita pernah kalau tidak kerja ini tugas tak berarti tidak. Murid untuk mencapai solusi sendiri, dia harus mencari solusi sendiri dari kesalahan yang dia lakukan. Jangan langsung kita hukum, kita dulu memberikan suatu bentuk pemahaman atau segitiga restitusi. Ya, ini 5 posisi. Ada yang masih diberi sertakan di Iya. sini Pak? Saya Ada. sebelum lanjut. Iya. Kembali tadi. Silakan, Pak. Satu hari. Jadi ini Bu, ini mengenai hukuman. Begini, kalau itu hukuman bahasa secara tiba-tiba tidak terencana. Biasanya kita ini baik-baik ke sekolah, tiba-tiba anak-anak ada kesalahannya. Iya. Kalau menurut di atas kita tidak boleh memberikan hukuman. Tapi begini Bu, biasanya biasanya Bu di sekolah kalau anak-anak itu tidak diberikan hukuman Ibu, biasanya selalu dia ulang-ulang itu kelakuannya yang bisa mengganggu temannya, paling tidak mengganggu temannya, bisa memunculkan sehingga dia bisa berkelahi antara satu dan yang lain. Kalau kita biarkan tidak memberikan hukuman Ibu, besok begitu lagi walaupun kita sudah menegur, kalau tidak diberikan hukuman selalu muncul, selalu mengganggu dan selalu mengacau proses belajar mengajar umpama antara satu kelas dengan kelas yang lain. Kalau saya tidak berikan hukuman, contohnya hukuman kalau saya tidak kasih, selalu terulang kenakalannya itu. Apa yang saya harus lakukan Ibu untuk mencegah seperti ini kalau anak-anak yang selalu sifatnya begitu? Ya Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya dari Pak ini. Saya akan mencoba menjawab. Ya, mungkin dengan memberikan langsung hukuman itu tidak efektif. Tetapi kita bisa bagaimana kita pendekatan ke siswa tersebut, ataukah kita cari informasi dulu apakah sebenarnya latar belakang dari keluarga si anak tersebut sehingga selalu membuat kekacauan atau mengganggu temannya yang sedang melaksanakan pembelajaran, baik itu yang sekelasnya maupun yang beda kelas. Kemudian kita pendekatan secara intensif dulu ya Pak. Kita tanyakan apa kira-kira alasan sehingga melakukan hal tersebut, mengapa selalu diganggu temannya. Kemudian mungkin dari ini baru kita melakukan tindakan yang berdasarkan segitiga restitusi. Sebentar kita akan bahas bagaimana itu kita melaksanakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan: menstabilkan tindakan, memvalidasi dan sebagainya. Yang pertama kita itu harus menanyakan apa kira-kira motif anak tersebut sehingga melakukan melakukan pelanggaran yang seperti Bapak katakan. Apakah dia itu akan memenuhi suatu kebutuhan yang kita singgung tadi, yang 5 kebutuhan dasar itu? Apakah salah satunya yang mau dipenuhi di sini? Apakah rasa kasih sayang yang akan diterima? Apakah dia mau menguasa di sekolah itu, di kelas itu, dianggap dia penguasa? Atau kalau dia mau bebas?
atau apakah memang kelakuannya itu untuk memenuhi kebutuhan, kesenangannya, sehingga selalu ngeganggu temannya baru merasa senang, merasa puas. Mungkin seperti itu, Pak. Dan selanjutnya sebentar kita akan melihat bagaimana suatu tindakan itu dapat diselesaikan oleh seorang guru. Ya, mungkin masih ada, Pak? Ada lagi satu ini. Iya, Pak. Silakan. Bagaimana kira-kira pendapat Ibu kalau ada seseorang, anggaplah seseorang yang memberikan hukuman kepada siswanya, apakah masih perlu dilaksanakan ataukah dihentikan? Contohnya disuruh push up kalau ada kesalahannya. Artinya bagaimana pendapat Ibu ini kalau ada yang terjadi contohnya di sekolah memberikan hukuman kepada siswanya, disuruh push up, disuruh berdiri di depan kelas, paling tidak disuruh berlari Keliling di lapangan. lapangan halaman sekolah 3 kali, ataukah disuruh membersihkan WC. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu ini kalau ada seseorang yang memberikan hukuman seperti itu? Oh iya, iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab sesuai yang pemahaman saya ya Pak. Kalau memberikan hukuman itu dengan cara yang telah disebutkan tadi, misalkan push up, keliling lapangan sampai 3 kali, atau berdiri di depan kelas sampai pulang, ataupun membersihkan WC atau pekarangan sekolah sampai bersih, itu kalau menurut saya Pak, itu adalah bentuk hukuman yang tidak efektif. Karena itu hukuman bersifat eksternal, ada tekanan dari luar, bukan dari kesadaran dirinya atau intrinsik dari kesadaran siswa tersebut bahwa saya melakukan ini karena saya seperti ini, yang saya langgar adalah ini, dan konsekuensinya kembali ke dirinya sendiri. Nah, kalau menurut saya kita harus melakukan segitiga restitusi ini untuk membangkitkan atau menimbulkan kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Kalau kita langsung memberikan hukuman itu tidak efektif karena tidak akan menimbulkan rasa jerah atau pelajaran yang bisa diambil dari cara menghukum Pak. Karena dia hanya bilang, oh saya kalau mau ini cuma dihukum seperti ini, besok dia melanggar lagi. Karena pasti bilang, oh ini dihukumannya, pusat 5 kali sudah Mi. Nah, tapi kita harus berusaha, kita sebagai guru itu berusaha bagaimana caranya supaya kita memberi atau menimbulkan kesadaran dari dalam diri siswa tersebut bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Nah, ada mungkin kesalahan yang ini kita langsung hukum, itu juga tidak boleh karena akan tidak membuat rasa jerah ke dirinya, tapi bahkan akan kebal dengan apa hukuman yang kita berikan. Seperti itu Pak. Masih ada yang mau ditanyakan di sini Pak? Masih ada satu Bu, Iya, saya Pak. tidak mengerti maksudnya itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Iya. Apa maksudnya? Kolaboratif, proses kolaboratif berarti kerjasama Pak antara kita guru dengan siswa, mengajarkan untuk mencari solusi sendiri. Misalkan ini kebiasaannya tadi ada kasus Pak, yang selalu ada siswa yang selalu mengganggu temannya saat belajar. Nah, kita di sini mungkin bisa bertanya ke siswa ini apa alasannya sehingga dia melakukan itu, selalu mengganggu temannya. Mungkin dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar itu kita mungkin bisa mengetahui bahwa oh dia melakukan itu mengganggu temannya cuma ingin diakui bahwa dia ada di situ, dia merasa penguasa, dia merasa hebat di kelas itu. Seperti itu Pak, mungkin dia butuh kasih sayang, bagaimana kita memperlakukannya atau menganggapnya ada. Nah, biasa ada anak-anak itu yang kurang dalam lingkungan keluarganya, kurang kasih sayangnya, sehingga dia
lampiaskan itu di sekolah. Dia mau diperhatikan sama gurunya. Makanya dia melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang membuat kita perhatian sama dia. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Itu juga kita mengajarkan untuk mencari solusi sendiri. Kita ajarkan bagaimana solusi terbaik supaya tidak melakukan hal itu. Karena kalau mengganggu atau mengganggu temannya yang sedang belajar, itu kan fatal akibatnya, karena yang lain juga tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Kita kasih arahan bahwa hal itu tidak baik dilakukan. Karena pemenuhan kebutuhan dasarnya itu yang kayak ingin dikasih sayang atau mendapatkan perhatian dari guru. Contohnya kita itu selalu melibatkan ini anak. Oh, saya kasih tugas Ki, seperti ini, kita kontrol teman siapa yang ribut, catat ya, baru tanya sama ibu. Itu mungkin bentuk-bentuk supaya kita merasa bahwa anak tersebut kita perhatikan, atau kita memang berikan dia selalu interaksi secara baik dengan dia, supaya ada rasa bahwa oh memang saya dibutuhkan di sini. Oh, saya memang dikasihani atau dihargai oleh guru saya. Saya merasa bahwa dia memang mempunyai tugas dan tanggung jawab di kelas itu. Seperti itu. Seperti di Pak Ece itu anak-anak, Pak. Kita pernah kalau tidak kerja ini tugas tak, berarti tidak ada itu masuk nilai tak, anak. Manajer. Iya, sebagai manajer lembut. manajer, melihat. Betul, Pak. Kita sebagai posisi manajer itu harus lembut kepada peserta didik. Ya sudah semua ya Pak Di? Posisi kontrolnya teman dan ini. Kemudian kalau ini keyakinan kelas. Sebelum kita memberikan hukuman atau semacamnya, seharusnya kita membuat keyakinan kelas dulu. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kan biasanya ada peraturan tak, tidak boleh melanggar ini. Kalau ini Pak, keyakinan kelas, maksudnya ini tidak ada pemaksaan di sini dalamnya. Tapi kan biasanya ada contoh-contoh keyakinan kelas itu hormat, menghormati setiap teman. Itu bukan peraturan tak? Iya. Ada bedanya antara peraturan dan keyakinan. Ya, tidak boleh terlambat ke sekolah, tapi kita ubah kata-katanya untuk keyakinan kelas itu jam 7.30 sudah harus masuk kelas gitu. Tidak ada kata-kata mengatur. Iya. Ceritanya kalau di dalam keyakinan kelas. Tapi itu keyakinan kelas menggambarkan bahwa kita memang harus melaksanakan keyakinan itu adalah keputusan bersama dalam kelas, berarti kita harus melaksanakan bersama-sama. Ya. Penentuan keyakinan kelas harus ada sifat-sifat yang harus kita ini sebelum melakukan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, kedua merupakan pernyataan universal, bukan maksudnya di sini universal, bukan kayak seolah-olah perintah, bukan aturan, tapi kesepakatan umum, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, itu keyakinan kelas, sedikit tapi mudah diingat oleh peserta didik. Kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ada contoh-contohnya di sini. Misalkan ada yang ditempel apa kita mau tanam. Oh ibu, bagus kapan kita ambil keyakinan kelas? Kumpul tugas sesuai waktunya. Jadi semua kan anak-anak ingat itu. Oh ya, keyakinan kelas ini kita harus kerja tugas karena ini sudah disepakati di dalam kelas. Seperti itu. Ini segitiga restitusi. Dimaksud dengan segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog. Kita berdialog dengan siswa yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Ini tadi saya maksud Pak, kita harus segala sesuatu yang berbentuk pelanggaran kepada siswa tidak langsung dihukum. Tapi kita lakukan adalah segitiga restitusi, di mana kita adakan dialog dengan siswa sehingga kita menciptakan suatu peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 di dalamnya sini, tahap segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu apa alasannya melakukan hal itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau salah. Nah, seperti itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini tadi keyakinan kelas, apa poin apa yang kita langgar di keyakinan kelas tak. Jadi sebelumnya itu memang kita harus sepakat di dalam kelas, harus libatkan semua siswa, apa peraturan, bukan peraturan tapi kesepakatan, keyakinan apa yang mau kita laksanakan. Seperti itu Pak. Jadi sebaiknya di dalam suatu kelas itu lakukan dulu ke musyawarah. Musyawarah itu lagi di sekolah, di contoh kecil itu di kelas tadi yang dipertanyakan oleh Pak Ismail, harus ada musyawarah mufakat. Begitupun di kelas ini kita harus ada musyawarah mufakat dengan siswa. Apa-apa keyakinan yang harus kita tegakkan di kelas. Kalau misalkan ada melanggar, baru kita lakukan segitiga restitusi ini. Apa alasannya melakukan ini, kesalahannya sudah benar atau salah, dan kemudian keyakinan kelas yang mana dilanggar. Seperti itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang melibatkan tingkah laku peserta didik yang melanggar aturan. Ini ada menstabilkan identitas tadi. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini berbuat salah itu wajar. Biasa kita ngomong sama mahasiswa seperti itu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Contohnya kasus tadi ada yang main bola di dalam kelas. Pasti kalau kita sebagai manajer, pasti ada kata-kata kayak seperti ini yang kita lontarkan ke peserta didik kita. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh untuk menstabilkan identitas. Kalau yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ditanyakan tadi apa alasanmu melakukan ini, apa sudah benar atau betul. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini yang saya tadi katakan Pak, ada 5 kebutuhan. Rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan ingin dihargai ya. Tadi ya. Ini nih kita bisa ini lakukan pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kayak ada itu kebutuhan yang mau disayangi atau kebutuhan untuk mendapatkan perhatian. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Kesadaran dari dalam dirinya Pak. Ini bukan dari luar. Ada bentuk-bentuk pertanyaannya yang bisa kita ini terapkan di siswa kita. Apa keyakinan kelas itu? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan tadi keyakinan kelas. Apa alasanmu, keyakinan apa yang kamu langgar? Ini sudah ada masuk tadi di sebelumnya itu kita membuat keyakinan kelas. Ini yang saya maksud tadi Pak. Kemudian ini penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini.
bagaimana perjalanan dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar Nasional Pendidikan. Seperti itu Pak pemaparan yang bisa saya paparkan pada siang hari ini. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.